DP aman. Oke, Rangga. Siap. Yuk. Enggak, tadi katanya dari Jakarta ke Bali jatuh naik motornya itu gimana nggak? Iya, jadi kita itu kan Deh. kita itu kan ada 4 orang di sini tuh naik motornya beda-beda. Jadi ada yang motor custom, ada yang bawa Triumph, terus gue tuh bawa Ducati di situ. Ducati yang baru tuh 7 berapa gitu gue lupa. Nah di situ gue emang disuruh datang ke Ducati showroomnya langsung, disuruh milih yang mana dan bajunya yang mana. Makanya yang lain masih memakai baju yang sama, gue nggak bisa karena gue harus balikin gitu jaketnya. Dan di situ waktu lagi di Jogja di Gumuk Pasir, di situ kan pasir tuh. Dan sementara bannya Ducati itu kan beda ya. Jadi licin di situ, akhirnya gue jatuh. Tapi jatuhnya bukan gara-gara pas lagi jalan kok. Jadi pas dia lagi mau parkir, jadi nggak terlalu parah. Spion sama tangkinya agak penyok. Tapi itu udah diurus semua sih sama orang Ducati. Tadi katanya bukan anak motor, sekarang jadi anak motor. Gimana sih? Iya, karena gini, dulu gue sama satu produksi sama dia di ada satu PH. Dan di situ dia tuh selalu nyuruh gue untuk main motor, tapi gue nggak ada ketertarikan ke sana. Nah, akhirnya ada film ini, gue dikasih lihat skripnya dan akhirnya gue jalan. Gak tahu kenapa gue ngerasa kayak selama gue riding itu pas bagian di Garut itu yang udah samping kanan kirinya sawah. Kayak apa ya, kayak lu orgasme tau gak sih lu? Maaf ya, kayak orgasme tau gak sih lu? Jadi wow, ini toh rasanya riding yang benar-benar sebenarnya gitu. Kalau misalnya lu riding cuma di dalam kota itu kayak gak ada rasanya apa-apa. Tapi selama kalau misalnya lu di luar kota itu beda banget feelnya. Itu yang gue rasain sih. Berarti ini pertama kali riding keluar kota. Iya benar. Tapi kalau misalnya riding mobil itu sering. Kalau misalnya ke Jakarta, Bali, Jakarta ke Sumatera itu udah pernah. Sudah berapa lama mungkin? Nah, kebetulan di situ kan pakai van ya, Pak. Jadi kalau misalkan ada beberapa spot checkpoint yang kalau udah kita jalan berapa kilometer, nah kita jadi naik van lagi, terus pakai towing. Jadi towing selalu ada, selalu ikut di belakang. Jadi kalau misalkan ini riding secara 100% enggak sih, sebenarnya 70% sih riding. 30% kita tidur di van. Beli motor sudah berapa lama? Jadi beli motor juga, Kak? Akhirnya aku bikin 3. Aku bikin 3. Tiga lah. Aku bikin 3. Jadi ada dari dulu tuh gue punya motor Bison, nah akhirnya gue bikin di custom, terus gue ada juga batangan gitu, jadi mesin BM400 gue bikin juga, terus yang satu lagi gue beli jadi Patagonia tapi udah dijual, tinggalin BM aja. Jadi kemana kan sibuk sinetron. Jadi kalap gitu ya maksudnya sekarang. Iya Pak. Tapi masalahnya setelah itu udah jadi semua, nggak riding gitu, karena emang gawe. Tripping terus ya kan. Iya. Maksudnya udah habisin uang berapa banyak nih untuk motor tersebut? Ratusan sih. Ratusan. Setelah selesai stripping mungkin lu jadi ada waktu buat rencana buat riding. Setelah tanggal 3 ini gue langsung ke Bali, tapi naik mobil. Oh, naik motor. Naik motor. Naik mobil. Ada yang batuk. Mungkin daerah mana lagi Bang Ajop yang pengen di Ya, jelajah. apa namanya touringin lagi gitu loh. Daerah mana lagi? Karena kan ini jalan lagi nih dari Garut lagi ntar lewatin Dieng. Gue sih nggak tahu sih. Makanya hari ini ada beberapa teman gue nanti bakal ngasih tahu gue bakal jalan kemana aja. Gue kumpulin hari ini karena emang belum ketemu dari kemarin. Jadi untuk kemana-mana sih belum tahu. Untuk ke daerah apa? Ada kemungkinan gue pengen jelajahin sih Kalimantan. Kenapa? Kenapa Kalimantan Bang? Karena gue belum pernah kesana. Kalau Sulawesi udah, Kalimantan belum. Tapi kan maksudnya kan harus penuh sebelum trip itu kan harus survei dulu gitu. Benar, Karena kan setuju. kita nggak tahu geografisnya gitu. Itu gimana mengatasinya gitu? Nah sekarang ini untungnya ada penggemar yang di sana, jadi gue bisa nanya-nanya. Jadi itu untungnya. Jok ngomongnya kencengan Jok. Oke. Udah touring kemana aja mungkin selama memakai motor? Ya Bekasi juga sempat ke Galaxy gue men. Gue sampai ke Galaxy gitu. Terus Pekayon berarti. Iya, Pekayon belum. Galaxy. Terus paling jauh ya paling ke Bali doang. Karena gue baru juga. Pengen sama siapa sih yang pengen banget nanti ketika lu touring jauh tuh pengen ngajak siapa gitu kan? Pengennya sih ngajak teman-teman. Kalau ada istri sih pengennya sama istri. Tapi belum ada. Pengen sih.
Ini kemana sama istrinya? Belum makanya. Siapa tahu nyampe sana ada Calon kali ya. tetapnya kan udah ada. Saya loh. Ya doain aja lah Pak ya. Mudah-mudahan lah, nggak tahu lah. Nggak tahu jodohnya, nggak ada yang tahu ya. Gimana? Gimana rasanya main juga, nyanyi juga gitu. Kan nyanyinya dipaksa Pak. Sebetulnya. Tapi kalau lihat hasilnya ya lumayan ada autotune kan Pak ya, aman lah. Tapi emang sejujurnya gue nggak bisa nyanyi. Dari awal gue masuk entertain tuh gue main musik, tapi gue nggak nyanyi karena gue tahu fals gue itu, gitu. Tapi ya nggak pede ya. Itu masalahnya agak pede, suka goyang-goyang gitu banget ya. Kenapa itu ya? Nafas, katanya sih nafas kurang. Tapi sempat latihan juga sebelum apa namanya akhirnya rekaman. Jadi gini, ya sempat ada latihan sama Mas Aldi itu, dia juga ngebantu banget, sangat-sangat ngebantu banget sih untuk masalah nyanyi ya. Terus kita ada juga fightingnya tuh. Jadi sebelum syuting itu kita sempat sebulan ada diajarin sama Mas Zulfi apa siapa? Itu orang mantan KFC juga tuh. Dia ngasih tahu di situ. Seru sih. Apalagi sih sekarang main film udah sinetron, pengen apalagi sih Raza? Dan pengen produksi. Pengen produksi. Karena pengen nyobain di belakang layar aja. Dan ini lagi mau jalan lagi sih. Rencananya sih kita lihat aja progresnya 2 tahun ke depan. Gue pengen produksi, pengen banget produksi. Razif udah ada jenuh di depan layar, terus pengen nyoba ke belakang layar gitu atau gimana? Jenuh di depan layar nggak bakal pernah jenuh sih. Karena emang pengen banget passion, selalu pengen belajar gue. Tapi untuk di belakang itu ada sesuatu hal yang baru. Itu yang dirasain sama teman-teman gue. Jadi teman-teman gue di depan itu dia udah produksi dan dia bilang gini, nggak tahu kenapa kalau sebagai pemain, kalau lo main selesai udah lo bisa langsung pulang. Kalau misalnya jadi sebagai kru, pemain udah pulang, lu masih ada di lokasi, dan kalau misalnya hasilnya keluar dan hasilnya itu bagus, lu bakal puasnya beda. Dan gue setuju sih. Kan belakang layar bakal istilahnya ngabisin waktu yang banyak gitu kan, dan Razif kan juga masih syuting dan sebagainya. Udah rela mungkin untuk kira-kira ninggalin sedikit untuk di depan layarnya gitu, dan fokus ke belakang layar. Rela banget. Pengen banget bikin suatu produksi yang apa ya, yang benar-benar out of the box sih pengennya. Ini belajar juga dari Derby Romero atau gimana sih, kan sekarang jadi director juga gitu kan? Belajar dari semua, dari teman-teman. Gue tiap produksi selalu belajar dari lawan main. Dulu kemarin ada sinetron itu dari Meriam Belina, terus belajar dari sutradara. Kadang-kadang kalau misalnya gue lagi nggak take, gue duduk samping sutradara. Apa sih yang dibutuhkan? Itu selalu gue pengen belajar. Karena belajar nggak ada waktu untuk tuanya kan. Kan bareng sama teman-teman ya, ini kalau tahun sebelumnya kalau dibayarnya harga pertemanan atau secara Dibuka dapurnya. Pinter tuh. Gue boleh jawab gak ya? Boleh jawab. Boleh. Wajib. Iyalah, harga teman lah Pak. tapi emang sebetulnya harga uangnya emang pengen juga. Tapi yang gue lebih pengenin tuh ridingnya, liburannya. Itu sih, lebih pengen liburannya untuk ke Bali bareng teman-teman itu. The best view-nya di mana? Perjalanan itu sih yang gue bilang di Garut itu. Dia tuh sebetulnya bukan tempat wisatanya, tapi itu samping kan. Jadi ada jembatan. Itu cuma buat satu mobil. Itu kanan kiri itu sawah sama gunung, dan itu kabut. Dan itu yang bikin gue teriak di situ. Beda rasanya. Kayak melepas penat gitu tuh. Iya benar, melepas penat. Kak Azaf udah mapan ganteng jodoh gimana nih Kak? Masih tetap hati atau gimana? Gimana? Seperti apa Kak Azaf? Gimana? Dikabarin dengan banyak dekat dengan wanita-wanita gitu. Belum adakah yang mengisi hatinya? Jangan dijawab lah. Nggak usah dijawab. Dikit aja Kak. Boleh lah. Boleh dikit ya. Biar ngilangin gosip-gosip yang enggak. Jadi gosipin makanya. Target aja langsung ya. Targetnya sih pengennya selama 2 tahun ke depan sih. Pengen banget sih 2 tahun ke depan. Ada desakan nggak sih dari orang tua sendiri gitu? Ayo dong gitu. Kayaknya rahasia ini. Orang tua ada desakan nggak? Ayo dong. Iya, karena gue sangat tertutup sama kayak gini gitu. Jadi gini lah. Ini sebagai contoh ya. Kalau dulu gue misalnya terbuka, gue terbuka dulu. Itu kalau nggak jadi, kasihan di ceweknya. Ya benar. Contoh, gue dulu sempet sama A, tapi orangnya udah menikah, udah punya keluarga. Terus sekarang dia di up lagi si mantannya ini, kasihan suaminya dong.
Bener, bener. Nah kayak gitu maksudnya. Ya udah nggak usah jawab. Kenapa Tapi gua- menjaga jadi ya. selama ini belum kejadian kayak gue udah nikah di udah benar-benar udah sah, gue nggak bakal cerita gitu. Tapi udah ada ya. Udah ada ya, Kazak. Tapi kemarin lu sempet kan rame juga di punya fanbase yang Haizov segala oke, macam oke. kayak gitu tuh. Gimana sih akhirnya masih komunikasi juga sama Haiko atau lu dengan fans lu yang itu gimana kan mereka biasanya tetap Iya masih ya, segala macam iya gitu. sih masih selalu itu, jadi selalu makanya ada poin plusnya karena film ini tayang, jadi masa mereka masih bisa kepake ini, itu syukurnya sih. Biasanya mereka DM atau apa sih kalau Pasti Pak, rame banget. Tapi ya, gue juga jarang main sosial media gitu, kecuali untuk endorse ya Pak ya. Jadi gue pakai terus itu untuk promo-promo apa yang gue lakuin aja. Karena emang keseharian gue jarang gue share di sosial media. soal harapan mereka yang lu harus jadian sama Haiko segala macam lu gimana deh? Nah itu misterinya adalah kalau orang yang sinetron terus disatuin walaupun mereka nggak suka satu sama lain, tapi kan didoain terus Pak. Kekuatan doa tuh kayak apa? Jadi gue nggak tahu, gue nggak bakal bisa tahu ntar kedepannya sama Haiko kah, sama lawan main gue berikutnya kah, siapa tahu ntar gue next lagi sama lawan main yang lain didoain juga yang sama gitu, sampai anak yatim lah didoain semua segala macam. Makanya kan gue nggak bisa nolak takdir ya, jadi gue tetap jalanin aja. Makanya kalau bilang udah ada atau belum, gue nggak bisa jawab gitu ya. Tapi udah nggak satu judul tapi masih komunikasi ya, maksudnya masih komunikasi, masih baik kok. Tidak menutup kemungkinan lah ya. Iya nggak Pengennya kayak gimana sih? Kazak katanya sempat mau bikin masjid juga nantinya. Gimana sih? ya, insya Allah doain aja ya. Kenapa sih pengen bikin Itu masjid? salah satu wish atau gimana, Pak? Wish banget Wish karena dari kapan wishnya? sebenarnya itu wish dari nyokap, dari nyokap sendiri, dia pengen gitu. Gak nyampe lanjutin ke anaknya. Kalau misalnya gue gak nyampe, gue lanjutin ke anaknya. Rencananya mau di mana Kak? Bang Masjid? Belum tahu, doain aja semoga secepatnya. Pengen banget sih. Oke. Tahun ini atau tahun Kalau bisa lebih cepat lebih baik. Pengen banget. Banyak yang mendoakan juga nih Jo, apa namanya, lu jadian sama pacaran juga sama Cucu Siva. Aduh, Kita hal ini juga dari fans-fans yang itu dua orang. juga kan ada yang ada Haiko juga, ada Wih loh. Wih lah. Netizen banget ini. Iya. Samudra cinta nih Kak. Pokoknya ya siapapun ntar jodohnya nanti kalau misalnya udah oke, pasti kabar baik pasti dikasih tahu lah. Pasti masa enggak sih. Berarti ini arah ke serius ya Kak yang sama yang Setahun 2 tahun lagi insya Allah mas. Pokoknya yang tercepat lebih baik lah. Berarti ini arah yang Pengen ke juga gue punya anak soalnya. Udah Karena biar kita kerja tahu hasilnya untuk siapa. Nah, bener Setuju tuh. nggak? Bener. Gaskuy. Mas gue kerja nih udah capek-capek nih malam pulang masa sendirian capek. Oh tapi iya. selalu ngerasa kesepian juga nggak sih kadang-kadang sendiri? Pasti. Ya elah. Ini gaskuy lah. Bisa main FIFA nggak? Main FIFA bareng gue deh. Jo, tapi Jo. nyokap emang punya anak. Iya, nyokap emang mau buru-buru. Pengen banget pak. Sebenarnya gue lebih pengen. Kadang-kadang anak di sinetron gue tuh gue anggap anak gue sendiri. Jadi kalau misalkan udah baru sampai nih ya, kalau ke lokasi, gue pasti peluk mama gitu. Pengen banget rasanya. Jadi pengen nikah lagi ya. Kelar sinetron. Berarti yang ini Kazak. Yang kemarin kesibukannya apa sih kan? Ini gue, jadi teman-teman gue lagi produksi, gue selalu belajar aja terus. Mereka bikin ada satu OTT gitu, dijual ke OTT itu, nah gue belajar. Secara penyutradaraan, apa segala macam, pengambilan gambar, selalu pengen belajar. Makanya gue kemarin kayak baru beli kamera sendiri gitu. Ini apa ya? Gue pengen belajar terus sekarang. Oke. Oke, yuk. Serius kan dengan yang ini berarti arah ke serius. Yang mana? Pacar-pacar yang Sama yang lagi Serius, tapi ya gak tau kan jodohnya siapa. dunia artis bukan sih? dari dunia entertain. Kan belum tahu orangnya siapa. belum. Tapi kadang nggak bisa jawab kan? Iya. Jadi kita gak ada tahu. Dia panggil Arif ya. yang katanya pernah sholat bareng sama Cucu Siva nih mami. Pertanyaannya hebat sekali loh. Ya, namanya juga sholat maghrib bang, bareng-bareng. Lokasinya deket sama rumah tante gua, jadi udah sekalian aja gitu. Tapi Kazak Simulasi. Udah kangen pengen ngimamin gak sih Kazak? Apa? Udah pengen ngimamin gitu. Iyalah kangen. Kazak tapi kriterianya kayak apa sih mungkin wanita tuh? Penasaran ya. Haiko apa Cucu apa? Gue pengen sih yang agamanya. Gue pengen gitu. Walaupun dia nggak terlalu bisa agama, seenggaknya dia bisa nurut gitu. Karena gue percaya itu. Dari nyokap sih. Nyokap gue selalu ngajarin gue kayak gitu.
Oke, thank you. Gaskuy.